Allah Subhanahu wa taala beberkan aib mereka bahwa orang-orang Yahudi itu ketika didatangkan kepada mereka rasul-rasul. Kalau misalkan rasul-rasul ini menyampaikan syariat-syariat yang tidak sesuai dengan syahwat mereka, yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, entah mereka nanti akan didustakan atau pasti nabi-nabi itu ujung-ujungnya akan dibunuh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Hidayatul Hayat. Beliau mengatakan tentang bagaimana kebejatan dari orang-orang Yahudi, mereka membunuh para nabi itu disebutkan hatta qatalu fi yaumin sab'ina nabiyyan. Orang-orang Yahudi itu pernah dalam satu waktu, dalam satu hari itu membunuh nabi itu sampai 70 nabi dibunuh dalam satu hari. 70 nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabah wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk beraktivitas setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali. Sebagaimana bacaan zikir kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Oleh karenanya kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita izin untuk melakukan amal-amal soleh. Dan kita harus memahami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tentu berharap nanti ketika di akhirat kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Tapi yang harus kita pahami bahwa apa yang nanti membuat kita ini bisa masuk jannah itu bukan lantaran amal-amal kita, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah Allah memudahkan kita setiap kali kita melaksanakan amal-amal soleh. Allah berikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu yang longgar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa aman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhitung setelah 7 hari jeda kemanusiaan, kemarin itu hari Jumat itu adalah hari terakhir dilangsungkannya gencatan senjata. Begitu selesai, perang kembali terjadi, konflik kembali terjadi, dan ini bom-bom itu sudah kembali dijatuhkan di Gaza. Beberapa di antaranya itu adalah di kamp pengungsi Jabalia, termasuk juga di Khan Yunis. Itu korbannya sudah lebih dari 100 orang hanya dalam waktu 1 hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang begitulah orang-orang Yahudi.
Kalau kita memahami di dalam kitab suci mereka, baik di perjanjian lama maupun di Talmud itu. Kalau di dalam Talmud itu disebutkan, Mbak, bahwa menurut keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang selain mereka, artinya orang-orang non-Yahudi, baik itu Muslim, baik itu Nasrani, ataupun agama-agama yang lain, itu menurut orang-orang Yahudi itu, kita semua ini adalah binatang. Kita semua adalah binatang. Bahkan mereka itu mengklaim seluruh manusia selain Yahudi itu adalah binatang yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka. Mereka mengatakan kami ini orang-orang Yahudi maksudnya. Kami ini diciptakan dari rohnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, subhanallahi amma yasifun. Kami semua ini diciptakan dari rohnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian orang-orang di luar Yahudi itu diciptakan dari barang yang najis, yaitu air maninya kuda. Jadi manusia di luar orang-orang Yahudi itu dikatakan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nutfah, dari air maninya kuda. Makanya apa? Kita semua dianggap najis. Ya karena ketika mereka kemudian menganggap kita sebagai binatang, oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu memperlakukan orang-orang di luar mereka, yang mereka seolah-olah memperlakukan manusia di luar orang-orang Yahudi itu ya seperti mereka memperlakukan binatang piaraan. Jangan harap kemudian mereka ini memiliki rasa kemanusiaan, tidak mungkin. Karena memang sudah ajaran agamanya seperti itu. Bahkan yang paling parah itu mereka katakan umat manusia di luar Yahudi, orang-orang yang non-Yahudi, mereka itu adalah binatang yang kemudian diserupakan dengan manusia, wajahnya pakai wajahnya manusia, tubuhnya pakai tubuhnya manusia, itu hanya untuk memudahkan mereka dalam berinteraksi. Jadi aslinya awake dhewe niku jan-jane kudune bentuke kewan. Tetapi napa nggih niku wau. Mangko nek misale awake dhewe nyuwun pangapunten nggih, misale kita dibentuk kaya wedhus kabeh lah, wong Yahudi kok umatku kok bingung kok carane komunikasi. Mosok mbak-mbek wae kan mungkin ndak boten mudeng kan ngoten niku. Makanya napa? Kita dikasih suara menurut versi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita kemudian wajahnya dibentuk seperti wajahnya manusia dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi menurut versi mereka, casingnya wae dhewe, fisik luarnya adalah manusia, dalamnya binatang. Itulah alasan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka melakukan pembantaian terhadap muslimin Gaza itu membabi buta ya. Karena itu hanya binatang, Pak. Seorang mantan perwira militer ketika diwawancarai di awal-awal konflik itu, Eliyahu Yosian namanya itu, diwawancarai dalam salah satu stasiun televisi Israel ketika ditanya berapa target korban jiwa yang akan dibunuh oleh pemerintah Israel di Gaza. Si Yosian ini mengatakan di awal-awal konflik ini target kita adalah 50.000 korban jiwa di Gaza, Pak. Di awal-awal konflik. Oke. Nah nanti akhirnya gimana ya? Akhirnya 2,3 juta itu harus binasa semua. Entah binasa karena dibantai atau terusir. Itu Pak kuncinya. Loh, kalau kita memahami di dalam kitab Samuel, kitab 1 Samuel itu perjanjian lama, kitab sucinya Yahudi itu secara garis besar ada dua, yang satu perjanjian lama, yang satu Talmud. Di perjanjian lama itu nanti ada Taurat, Pak. Ada Taurat, ada Mazmur. Mazmur itu yang menurut mereka ini adalah Zaburnya Nabi Daud alaihissalam. Ada kitab Amsal, itu kitabnya Nabi Sulaiman dan yang lain-lain. Di dalam kitab Samuel itu disebutkan tentang bagaimana adab orang-orang Yahudi ketika menguasai suatu wilayah, Pak. Adabnya seperti apa? Mereka harus membantai seluruh penduduknya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, bahkan sampai kepada domba,
sapi, keledai semuanya harus dibinasakan. Itu adab mereka menguasai suatu wilayah itu seperti itu, Pak. Coba bayangkan. Seluruhnya harus dibantai, tidak memandang laki-laki maupun wanita, tidak memandang dewasa ataupun anak-anak, bahkan anak-anak itu anak-anak yang biasa maupun anak-anak yang menyusui, usia di bawah 2 tahun, itu harus dibantai. Makanya ketika si Eliyahu Yosian ini ditanya oleh presenternya, loh, itu 50.000 itu maksudnya rinciannya seperti apa? Apakah hanya dewasa saja, laki-laki saja, atau seperti apa? Apa kata si Yosian ini? Dia mengatakan 50.000 itu ya seluruhnya. Kita nggak memandang umur. Kita nggak memandang jenis kelamin, karena 2,3 juta penduduk Gaza semuanya teroris tanpa terkecuali. Jadi bayi baru lahir itu langsung diberikan label teroris. Maka halal darahnya. Itu ucapan mereka di luar sana. Tetapi di dalam hati mereka itu sebenarnya bukan masalah teroris atau tidak. Bagi mereka adalah seperti itu. Itu adalah bagian dari ibadah mereka, bahwa orang-orang di luar Yahudi itu harus dibinasakan ketika mereka akan menguasai suatu wilayah. Nah ini kan Palestina ini tinggal tersisa 2 tempat, yang satu Gaza, yang satu tepi barat. Di tepi barat itu lebih dari 40% wilayah-wilayahnya sudah dikuasai oleh Israel. Nah yang Gaza ini yang berat menurut mereka. Pertama, yang membuat Gaza itu berat untuk dikuasai oleh mereka itu karena memang pejuang-pejuang Islam itu kebanyakan ngumpulnya di Gaza. Kemudian juga mereka sendirilah yang membuat Gaza itu terbentengi. Kan Gaza itu di sekelilingnya itu ditembok. Yang terbuka itu hanya sebelah barat. Ya. Sebelah barat itu terbuka karena itu adalah pantai Mediterania ataupun Laut Tengah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca kitab Talmud itu luar biasa, Pak. Makanya dulu itu ketika orang-orang Yahudi, mereka-mereka yang tinggal di Eropa, ketika Talmud ini diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropa, entah bahasa Inggris, bahasa Prancis dan sebagainya, itu menuai reaksi dari orang-orang Eropa. Mungkin salah satu alasan kenapa orang-orang Eropa itu ditindas di Eropa, orang-orang Yahudi itu ditindas di Eropa, baik ditindas di Inggris, baik ditindas di Prancis, Jerman dan sebagainya. Itu karena mungkin salah satunya adalah orang-orang Eropa begitu menerjemahkan Talmud ini, mereka kaget, loh lah kok ajarannya kok yang ngeten. Salah satu ajaran paling mengerikan dari orang-orang Yahudi di dalam kitab Talmud itu bahwa mereka itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakai orang-orang non-Yahudi. Wajib, Pak, hukumnya, Pak. Bahkan berdosa kalau ada orang Yahudi berpapasan dengan orang-orang non-Yahudi kok malah sopwaro. Itu dosa gede, Pak. Monggo, Mas. Oh, dosa gede. Kecuali dalam kondisi mereka sedang lemah, takiyah. Jadi mau Yahudi ini ada takiyah, Pak. Kalau dalam kondisi lemah bolehlah, etok-etoknya apik kan. Tetapi kalau dalam kondisi kuat, hati-hati, Pak. Maka kalau kita lihat fakta yang ada di Palestina, salah satunya adalah di kota Yerusalem ataupun di Al-Quds, itu kita bisa melihat orang-orang Nasrani itu ketika mereka melakukan ibadah-ibadah tertentu itu diludahi, Pak, oleh orang-orang Yahudi. Kan videonya banyak beredar, Pak. Orang-orang Nasrani itu diludahi. Karena memang sebenarnya permusuhan mereka itu bukan hanya kepada orang Islam saja, tetapi juga kepada orang-orang lain selain umat Islam ataupun selain mereka. Hanya saja tetap, Pak, permusuhan mereka terhadap kita itu sudah dinas di dalam Al-Quran. Inna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sesungguhnya kelompok manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang muslim seperti kita, itu adalah orang Yahudi, Pak. Itu yang paling pertama. Barulah al-yahud walladzina asyraku. Barulah orang-orang yang musyrik. Itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu mengumbar aib mereka.
Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menceritakan kaum-kaum terdahulu melebihi porsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan orang-orang Yahudi. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan ada satu surat khusus itu seolah-olah hanya membahas tentang Bani Israel. Surat Al-Isra. Termasuk juga ada satu surat khusus yang membahas tentang nenek moyang mereka, yaitu putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam itu diceritakan secara lengkap itu di dalam surat Yusuf. Dan surat Yusuf ini menjadi salah satu surat yang unik. Kenapa unik? Karena di dalam surat Yusuf itu dari A sampai Z, bisa dikatakan 90% lebih itu betul-betul apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yusuf itu sesuai dengan nama suratnya, Mbak. Surat Yusuf sing diceritakan ini tentang Nabi Yusuf, tetapi berbeda dengan surat-surat yang lain. Surat Ibrahim misalkan, apakah kemudian semuanya menceritakan Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim hanya disebut beberapa kali di dalam surat Ibrahim. Bahkan surat Muhammad, apakah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW? Tidak. Bahkan nama Nabi Muhammad SAW dalam surat Muhammad itu hanya disebut satu kali. Ini surat Yusuf ini luar biasa. Makanya apa di dalam surat Yusuf itu disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas. Sebaik-baik kisah di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah yang tertera di dalam surat Yusuf. Mungkin kalau saya mau mengambil hikmah, salah satu alasan kenapa surat Yusuf disebut sebagai kisah yang paling baik, yang paling sempurna, mungkin salah satunya adalah karena di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan secara lengkap bagaimana asal muasal orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan beberapa di antara kebejatan-kebejatan mereka. Di antara bentuk kebejatan mereka itu bahwa mereka adalah kaum yang suka mengubah-ubah ayat-ayat suci. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Bahwa orang-orang Yahudi itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk menjaga Taurat, bukannya mereka jaga, malah dirubah-rubah seenak udel mereka. Nah, inilah yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Apa yang membedakan, Pak? Salah satunya adalah bahwa Al-Quran itu penjagaannya langsung di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitab-kitab suci yang sebelumnya, entah itu Taurat, entah itu Zabur ataupun Injil, maka penjagaannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diamanahkan kepada pendeta-pendetanya ataupun ulama-ulamanya sebagai ujian bagi mereka. Apakah mereka betul-betul menjaga itu dengan baik-baik? Tetapi faktanya, baik pendeta Yahudi ataupun Robi Yahudi maupun pendeta Nasrani, sama-sama mereka itu justru, Pak, ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan amanah untuk menjaga kitab suci, malah justru yang mereka lakukan apa, Pak? Dirubah-rubah seenak mereka sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti akan luar biasa, Pak. Salah satu di antara kebejatan orang-orang Israel itu adalah bagaimana mereka itu menghina nabi-nabi di dalam Taurat. Itu luar biasa keji, Pak. Sampai-sampai itu kalau ketika saya ini membaca perjanjian lama ataupun Taurat yang ada di mereka, tentunya Taurat yang dimaksud itu bukan Taurat yang asli loh, Pak. Ketika kita berbicara Taurat yang hari ini dipakai oleh orang-orang Yahudi, maka itu bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu sudah lama hilang. Taurat yang hari ini mereka klaim itu adalah Taurat palsu, yang mungkin sebagian besar dari ayat-ayatnya sudah mereka manipulasi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca Taurat yang hari ini itu, Pak, kalau kita membaca kisahnya para nabi itu, ya Allah, Pak, naudzubillah, seolah-olah nabi-nabi itu hampir-hampir nggak ada yang baik. Saya tuh sampai mikir, ya Allah, andai kata tidak ada Al-Quran, Pak, yang mencoba untuk mensucikan kembali para nabi setelah kisah-kisah mereka itu dimanipulasi dengan keji, Pak. Saya yakin, Pak, mungkin tidak ada nabi-nabi itu yang menjadi teladan kita. Kenapa? Sudah banyak yang dikotori oleh
tangan-tangannya orang-orang Yahudi. Contoh Pak, Nabi Nuh alaihi salam. Loh, di dalam Al-Quran Pak, Nabi Nuh alaihi salam itu Masya Allah, beliau adalah salah satu di antara Rasul Ulul Azmi. Di dalam kitab Al-Bidayatu fil Aqidah itu yang dikarang oleh Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali itu Pak, bahwa yang namanya para Rasul, para Nabi dan Rasul itu sebenarnya ada circle-circle, ada lingkaran-lingkaran. Masalah kemuliaan itu ada antara Nabi yang satu dengan yang lain, itu ada yang diunggulkan terhadap yang lain. Betul Pak, seluruh Nabi dan Rasul adalah mulia. Tetapi nanti ada nabi-nabi itu yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nabi-nabi yang lain. Dari ratusan ribu nabi-nabi itu, nanti yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, dari 25 nabi dan rasul itu nanti kalau dibikin circle dalamnya lagi, lingkaran dalamnya lagi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulul azmi. Yang 5 itu, Pak. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Isa, Muhammad shallallahu alaihi wasallam ajma'in. Kemudian kalau misalkan dibikin lingkaran yang paling kecil, tentu yang paling dimuliakan adalah Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nuh alaihissalam luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan salah satu di antara nabi-nabi ulul azmi. Bahkan nama beliau itu oleh Allah Subhanahu wa taala juga dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk nabi-nabi yang porsinya paling banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an selain Nabi Musa alaihissalam. Itu luar biasa. Tetapi coba kita lihat di dalam Taurat itu bagaimana tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Jadi diceritakan di dalam Taurat itu Nabi Nuh alaihissalam setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang, beliau mendarat di suatu tempat, kemudian membangun peradaban di situ, membangun kampung. Beliau membangun rumah, termasuk juga membangun kebun, dan kebun yang beliau bangun itu adalah kebun anggur. Itu menurut versi Taurat yang hari ini. Apa yang terjadi, Pak? Dari kebun anggur inilah Nabi Nuh alaihissalam itu diceritakan ketika saatnya panen, anggur itu dipanen. Apa yang terjadi? Anggur itu diperes, dijadikan minuman, disimpan, yang kemudian kita kenal dengan sebutan nek cara wong Jawa, wong Solo niku ciyu kan. Apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, na'udzubillah min dzalik? Jelas ini tidak mungkin. Jelas ini mustahil. Seorang nabi tidak mungkin melakukan yang seperti itu. Diceritakan di dalam Taurat versi manipulasinya orang-orang Yahudi, Nabi Nuh itu hampir setiap hari itu mendem, Pak. Dengan ciu itu, bahkan na'udzubillah min dzalik, diceritakan oleh mereka ketika Nabi Nuh itu mendem itu sampai tidak lupa menggunakan sandangan. Betul-betul lejet. Nggih, lejet nggih. Utuh. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai diceritakan di dalam ayat itu, Mbak, di dalam Taurat itu anak-anaknya itu kan ada 3, Sam, Ham, Yafid itu sampai malu. Sok mungkin ibaratnya nek cara mikir-mikir niku ki Pak awake dhewe nabi tenan apa ora to? Nabi kok mendem, kayak mendeme karo udo. Na'udzubillah, ini jelas merupakan fitnah keji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka untuk menurunkan wibawanya para nabi. Kemudian Pak Nabi Lut alaihissalam. Ini kalau saya ceritakan itu, wah nggak tegel, Pak. Nabi Lut alaihissalam itu dituduh apa, Pak? Na'udzubillah min dzalik, diperkosa sendiri oleh putrinya. 2 putrinya. Jadi ceritanya setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom, kaum LGBT ini, Pak. Begitu diselamatkan, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya ini membangun peradaban di tempat beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di salah satu kota di negeri Palestina. Oke. Nah, di tempat itulah Nabi Lut alaihissalam menghabiskan sisa-sisa usia beliau sampai usia tua. Nah, diceritakan di situ ketika Nabi Lut alaihissalam usia tua, anaknya niku namung kalih, Pak. Putrane pun namung kalih, dan itu cewek semua. Maka kemudian terjadilah rasan-rasan.
di antara dua anak ceweknya ini. Wah, bapaknya awake dhewe duwe anak lanang iki. Lah iki engko berarti padha wae Pak awake dhewe ora duwe keturunan. Wes, Pak awake dhewe ora duwe keturunan. Kan seperti itu Pak nggih. Kalau kita berbicara tentang nasab itu kan dinisbatkan kepada yang laki-laki. Nah ini seperti ini Pak. Akhirnya apa? Nah, terus piye? Pak awake dhewe wis tuwek, ora duwe anak lanang, itu artinya beliau tidak bisa melanjutkan keturunan. Nah terus piye Mbak penake? Naudzubillah Pak. Kok bisa-bisanya loh diceritakan putri yang tertua ini kemudian mendapat ide wis ngene wae. Engko pas Pak awake dhewe pas bengi diombeni anggur, ciu Pak. Karepe gen apa gen mendem. Setelah itu kita tidurkan, naudzubillah, dikelon. Sampai nanti punya anak dari kita, anak laki-laki. Malam pertama Mbak Yune, nonton niku ceritane, paginya diceritakan kepada adiknya, mau bengi wis tak lakoni, mau bengi ganti awak. Dan kemudian diceritakan dari situ, bener Pak, dua putrinya Nabi Lut alaihissalam akhirnya mengandung dari perbuatan kejinya itu, yang mana setelah dua-duanya melahirkan, dua-duanya ini dikaruniai putra laki-laki, ceritanya ngoten itu. Dan tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa perbuatan dua putri ini adalah perbuatan yang keji. Ini luar biasa mengerikan. Lah kan lucu Pak, Nabi Lut alaihissalam itu dakwahnya kepada orang-orang yang tidak normal secara seksualitas. Wong lanang marani wong lanang, wong wadon marani wong wadon. Ora normal, gitu. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Didakwai ora gelem diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dilakoni dhewe dening anak-anake. Kan tidak mungkin. Nabi Harun alaihissalam itu diceritakan Masya Allah. Kita semua tahu siapakah yang menyesatkan orang-orang Bani Israel ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari di Bukit Tursina ketika beliau mendapatkan wahyu dalam bentuk Taurat. Kesesatan mereka dalam bentuk apa, Pak? Orang-orang Bani Israel itu kan menyembah patung sapi. Siapakah yang memerintahkan mereka sing ujuk-ujuk isinen? Kalau di dalam Al-Quran kan dijelaskan itu seorang laki-laki yang disebut sebagai As-Samiri, kan kata Bang ya. Samiri itu sebenarnya kan sebutan karena memang laki-laki ini berasal dari kota yang bernama Samaria. Samiri dari Samaria. Misalnya ada syekh itu berasal dari Baitul Maqdis nggih. Gelaripun biasanya Al-Maqdisi ataupun Al-Muqaddasi. Kalau dari secara umum dari Palestina Al-Filistini, As-Samiri. Seorang laki-laki yang datang dari kota Samaria. Orang inilah yang kemudian di dalam Al-Qur'an itu menyesatkan orang-orang Bani Israel ketika mereka ditinggal selama 40 hari 40 malam oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ayat ini unik, Pak. Ini adalah sebuah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan nama dari Nabi Harun alaihissalam. Kenapa, Pak? Karena justru Nabi Harunlah yang dituduh oleh orang-orang Yahudi menyesatkan Bani Israel. Jadi digambarkan di dalam Taurat itu ketika ditinggal 40 hari 40 malam, Nabi Harun alaihissalam itu mengumpulkan seluruh Bani Israel. Sing duwe ali-ali saka emas kelompokne. Anteng-anteng emas kelompokne, gelang-gelang emas kelompokne, ajeng tinggi napa wis menenga wae. Di kelompokne kabeh, Pak. Sing gawe niku sinten nggih Nabi Harun lho iso-iso. Dibentuk dari itu Pak, dilebur kemudian dijadikanlah patung sapi. Kaget ngomong Bani Israil. Iki maksude piye? Lho awake dhewe mbiyen pas ning Mesir nak ya nyembahi kaya ngene iki to. Apa ora kangen jare. Nggih kangen, lah ya wis. Nyembah kuwi sing genah-genah, sing ketok. Lalu Nabi Harun alaihissalam masa diceritakan seperti itu? Padahal di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul
kepada setiap kaumnya kecuali mereka itu perintahkan dua hal, Pak. Pertama, anibudullah, agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi tagut ataupun sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inti dakwanya para rasul itu seperti itu, Pak. Jangan sampai kalian melakukan kesyirikan. Mana mungkin seorang Nabi Harun alaihissalam memerintahkan kesyirikan? Banyak sekali, Pak. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam itu dituduh selingkuh, ya, menyelingkuhi seorang wanita bernama Batseba dari mulai awal ketika mandi niku diinjen, kemudian diselingkuhi, konangan bojone dipateni. Alhamdulillah, Nabi Daud kok diarani wonten niku. Nabi Sulaiman itu digambarkan di dalam kitab Taurat itu Nabi Sulaiman bojone okeh. Lah bojo-bojone niki musyrik rata-rata. Lah gandeng bojo-bojone musyrik. Akhirnya napa? Nabi Sulaiman digambarkan mengikuti kesyirikan dari istri-istrinya ini. Sehingga apa, Pak? Di akhir masa pemerintahan beliau, karena memang beliau itu adalah seorang nabi sekaligus raja, digambarkan Nabi Sulaiman itu menyembah berhala-berhala sehingga Allah Subhanahu wa taala murka, maka Nabi Sulaiman dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lucu, Pak. Ya, banyak sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga salah satu di antara bentuk kejahatan mereka itu, Pak. Mereka itu digambarkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fa fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun." Allah Subhanahu wa taala beberkan aib mereka bahwa orang-orang Yahudi itu ketika didatangkan kepada mereka rasul-rasul. Kalau misalkan rasul-rasul ini menyampaikan syariat-syariat yang tidak sesuai dengan syahwat mereka, yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, entah mereka nanti akan didustakan atau pasti nabi-nabi itu ujung-ujungnya akan dibunuh, Pak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bidayatul Hayat. Beliau mengatakan tentang bagaimana kebejatan dari orang-orang Yahudi, mereka membunuh para nabi itu disebutkan hatta qatalu fi yaumin sab'ina nabiyyan. Orang-orang Yahudi itu pernah, Pak, dalam satu waktu, dalam satu hari itu membunuh nabi itu sampai 70 nabi dibunuh dalam satu hari. 70 nabi. Tsumma aqamu suqa fi akhirin nahar ka'annahum lam yasna'u syai'an. Paginya mereka bantai 70 nabi, sorenya, Pak, itu mereka kembali ke pasar-pasar niku dol niku dodolan niku kaya-kaya mboten nggadahi dosa. Paginya bunuh 70 nabi, sorenya sudah berdagang di pasar, kaya-kaya ora duwe rasa bersalah itu. Itulah yang terjadi, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi saja dibunuh dengan enteng, ini kelasnya nabi-nabi manusia yang paling mulia. Napa meneh wong-wong Palestina. Yang mana oleh orang-orang Israel itu disebut sebagai binatang berkaki dua ataupun binatang yang berjalan dengan menggunakan dua kaki. Orang-orang Gaza itu disebut binatang berkaki dua semua. Maka boleh dibunuh itu tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang yang disebut sebagai ashabus sabt, yaitu orang-orang yang mengingkari hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 163 pembukaannya, "Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr." Dan tanyakanlah kepada Bani Israel, yaitu orang-orang yang dulu pernah tinggal di sebuah kota di pinggiran pantai, di pinggiran laut. Yang dimaksud oleh para ulama itu adalah orang-orang Bani Israel yang dulu tinggal di kota Ailah. Kota Ailah itu adalah salah satu kota yang ada di pinggiran pantai Jazirah Arab, pantai Laut Merah. Itu. Dulu ada kota namanya kota Ailah. Nah di situ Allah Subhanahu wa taala katakan idyatuna fis sabt. Jadi pada masa itu adalah masa di mana orang-orang Yahudi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan pelanggaran terhadap hari Sabtu ataupun hari Sabat.
Kalau kita memahami, Mbak, di dalam kitab Taurat itu ada 10 perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati oleh orang-orang Yahudi. Lah, salah satu di antara 10 perintahnya Allah Subhanahu wa taala agar mereka mensucikan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu menurut kitab Taurat, orang-orang Yahudi itu wajib beristirahat secara total dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kerja, Pak. Nggih. Awake dhewe niku tesemenak nggih sebagai orang Islam, kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari dalam satu pekan yang digunakan oleh Allah untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu Sabtu, Nasrani Ahad, kita dipilihkan Jumat. Karena Jumat ini adalah dalam sebuah hadis sahih itu hari di mana Nabi Adam dilahirkan, hari di mana Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke surga, hari di mana Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan hari di mana kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Ini hari yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah penake awake dhewe, Pak. Apakah kemudian Allah perintahkan kepada kita nek coro dino Jumat kita tidak boleh kerja sama sekali? Ya betul teman. Malah justru di dalam surat Al-Jum'ah itu disebutkan faidza qudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah faidza qudiyatis sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau misalkan kita ini sudah mendengar seruan azan yaitu sholat Jumat, kita diminta untuk mengikuti seruan tersebut dan meninggalkan jual beli. Artinya, Pak, kita boleh melakukan jual beli pada hari Jumat. Yang penting, Pak, sholat Jumat harus begitu azan harus sudah ditinggalkan semua aktivitas itu. Lah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala itu uji mereka. Pak. Mereka diberikan ujian di dalam Al-A'raf ini diceritakan iltatihim haitanuhum yauma sabtihim surra'an. Jadi mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki kira-kira Bani Israel iki taat ora dengan salah satu di antara perintah di dalam 10 perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu mensucikan hari Sabtu. Jadi diuji, Pak, karena ini di pinggir pantai, profesi mereka adalah nelayan, melaut nih. Lah ujiannya apa, Pak? Kalau hari Sabtu, nggih, iwake niku do jedul kabeh, Pak. Kaya ngece ngoten lho, Pak. Tangkepan wae ngono ya. Mencolot. Ini betul-betul ikan ini luar biasa, Pak, menggoda iman betul. Tetapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Nek cara di luar hari Sabtu, ikan-ikan itu menghilang semua, Pak, coba. Ya. Ini kontras. Nek Setu juwedul kabeh, Pak. So mungkin sak hiu-hiune sak paus-pause do jedul. Itu betul-betul menggoda iman. Tetapi di luar hari Sabtu tidak muncul. Nah kemudian beberapa di antara mereka itu saling menasehati dalam kesabaran. Jangan tergoda. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kepada kita bahwa ketika hari Sabtu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus ibadah. Jangan ada yang bekerja. Tetapi lama-kelamaan, Pak, inilah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu nek babakan masalah dunia niku luar biasa, Pak. Kalau di hadapan mereka itu ada dunia, akhiratnya pasti akan dibuang ke belakang, Pak. Itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka lupa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa kunci ketika mereka itu ingin dibebaskan Allah dari masalah-masalah, kunci agar mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka itu resepnya apa, Pak? Bertakwa. Nah, mereka tidak. Justru yang ada di pikiran mereka itu dengan bertakwa kita jadi miskin, nggak bisa makan. Padahal faktanya tidak seperti itu, Pak. Apakah ketika iwak ini pun jedule gordino setu, pas liyane dino setu, mereka mati kelaparan? Tidak, Pak. Mereka masih bisa makan dan minum. Hanya mereka tergoda, ngoten, Pak. Wah lagi, wah ngece iki. Janjane sing ngece iwak-iwake apa Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu. Maka kemudian apa? Mereka mengira Allah sedang menghina mereka, mereka pun akhirnya membalas hinaan itu. Nauzubillah. Orang-orang Yahudi itu seperti itu, pendendam. Maka apa yang terjadi?
beberapa di antara mereka mencoba untuk memasang jala. Nggih. Pada pagi hari Sabtu itu dipasang jala, jaring niku lho Pak nggih. Lah mengke nek pun setu wengi niki kan nurik Pak, nggih. Bahkan dikatakan bukan hari Sabtu pagi, Pak, hari Jumat malam. Hari Jumat malam mereka pasang napa niku jaring, nggih. Lah mengke nalika Ahad pagi barulah jaring itu diambil dengan penuh ikan. Iwak ini wis kebak. Nah, orang-orang Yahudi ini udah seneng ngrumangsani ngece Gusti Allah. Nah, Allah mengerjai kita ngeprank awake dhewe gantian awake dhewe ngeprank Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebenarnya Pak, mungkin andai kata niat mereka tidak seperti itu mungkin nggak masalah Pak, kan ngoten niku. Wong faktanya ketika mereka hari Sabtu mereka tetap fokus ibadah, tetapi niat mereka melakukan yang seperti itu adalah dalam rangka untuk menghina Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada waktu itu menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu orang-orang Bani Israel ketika kejadian itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok pelaku maksiat itu, yang kedua adalah orang-orang yang diam dari kemaksiatan, tidak melakukan maksiat tetapi diam. Yang nomor 3, ini adalah golongan yang kecil, yaitu orang-orang yang aktif menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai kemudian ketika kelompok yang ketiga Pak, mencoba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu ditentang, itu bukan ditentang oleh orang-orang yang melakukan maksiat. Justru penentangnya adalah orang-orang yang tidak bermaksiat tetapi tidak memiliki harapan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini bahaya Pak. Orang yang diam dengan kemungkaran itu bahaya. Bisa jadi orang-orang inilah yang nanti akan menghalangi kita dari berjuang. Disebutkan di dalam Al-A'raf ayat 164, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadidan. Panjenengan ini meh ngelekne menungso kaya ngono wis to. Tiwas lambene jenengan muntuk, tiwas jebat, ilate panjenengan ora bakal do sadar, wis to, jamin. Wis jenengan mendel wae, tunggu saat di mana Allah mengazab mereka. Itu berpangku tangan. Maka jawaban dari orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini luar biasa Pak. Lah ini yang akan kita jadikan pelajaran seharusnya kan katanya. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini mengatakan apa yang menyebabkan mereka berdakwah ataupun beramar ma'ruf nahi mungkar itu bukan semata-mata agar mereka ini kembali ke jalan yang benar Pak. Ini yang harus kita pahami. Mereka katakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kenapa kami tetap beramar ma'ruf nahi mungkar sekalipun itu mustahil? Pertama, ma'dziratan ila rabbikum. Tujuan kami yang pertama adalah untuk apa? Melepas tanggung jawab kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Melepas tanggung jawab, Pak. Sing utami ini pun. Melepas tanggung jawab itu jane pripun to, Pak? Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Tonggomu ra tau salat. Kowe wis ngopo zaman ben?" Loh, kula sampun dakwai. Itu sudah selesai, Pak. Tugas kita sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai. Perkara niku mengke gelem sadar atau tidak itu perkara hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten niku. Yang pertama adalah ma'dziratan ila rabbiku. Barulah yang kedua adalah wala'allahum yattaqun. Agar nantinya mereka-mereka itu barangkali mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raketang siji loro niku enten sing gelem balik ke jalan kebenaran. Tapi ternyata betul Pak yang dikatakan oleh kelompok yang kedua ini, falamma nasu ma dzukiru bih. Ternyata kebanyakan di antara mereka itu mereka semakin sesat, semakin delodro Pak. Kelompok kedua ini kemudian mengatakan lho piye? Wis tak omongi to. Tiwas leh kesel, tiwas leh jebat ilatmu, tiwas leh muntuk lambemu. Mending meneng wae wis penak aman ra resiko, mending turu ra resiko kan ngoten niku, Pak. Akhirnya apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika nampak keingkaran dari orang-orang itu tadi, ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada kebanyakan dari mereka dengan menyelamatkan orang-orang
yang hanya beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi para ulama ini mengatakan dari ketiga kelompok ini yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang sudah mencoba berusaha untuk mengambil langkah yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Yang dua-duanya, baik kelompok pertama yaitu kelompok yang melakukan maksiat atau kelompok yang kedua tidak melakukan maksiat tetapi diam, itu sama-sama dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya dalam bentuk apa? Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud-wujud mereka itu dirubah menjadi kaya kethek, munyuk. Nauzubillah min dzalik. Anoman cik mending Pak, putih resik, mulus. Ireng Pak, elek, gitu. Ngomong ora genah. Ditulungi nyatek, ra ditulungi ya nyatek. Ketek ngoten niku, Pak. Nggih memang wong Yahudi mang watake wis sebelum diubah menjadi ketek pun ya wis kerep nyatek, kan ngoten niku, Pak. Sampai hari ini itu kan bola-balik nyatek. Wong Gaza dicateki kabeh. Itu orang-orang Yahudi seperti itu, Pak. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Mereka dirubah wujud-wujudnya itu menjadi kera-kera ini tadi. Nauzubillah min dzalik. Nah ternyata kelompok yang kedua juga dimasukkan. Nah, bahaya. Bilang apa? Kan dalam sebuah hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menganalogikan permisalan kita hidup di suatu kampung itu seperti kita hidup di atas kapal. Niki nek misalnya Pak awake dhewe numpak kapal, enten wong siji mawon bolongi kapal. Ditutuki ngangge napa niku? Paku, tok 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 awake dhewe ngerti Pak nek ameh bolongi kapal. Awake dhewe rasan-rasan. Bodoh kayak Mas iki. Oh, pancen bodoh, ora tau sekolah. Ora rasan-rasan, Pak. Ora dielekne. Nek kapale bolong, sing kelelep. Napa sing bolong itu, Pak? Tidak ya. Sing meneng, orang lakoni ning meneng, mesti nggih melu kelelep, mesti. Ya. Itu sudah menjadi rumus. Nah, maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi hikmah bagi kita. Pertama bahwa ketika kita ini berdakwah, Pak, ora usah dibayangke sih, menungso kaya ngene iso didakwahi ora. Ampun ngoten niku, Pak. Kita berdakwah itu tujuan utamanya adalah ma'dziratan ila rabbikum dalam rangka untuk melepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu dulu. Okay. Yang kedua itu tadi bahwa diamnya kita terhadap maksiat itu termasuk yang menjadi jalaran Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum. Ada dua komponen. Ada dua instrumen yang membuat suatu wilayah itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertama merebaknya maksiat dari orang-orang yang bermaksiat, yang kedua ahli-ahli ilmunya itu diam terhadap kemungkaran itu, terhadap maksiat itu. Kalau dua syarat ini sudah terkumpul bahaya. Tunggulah saat kehancurannya. Kemudian nggih? Ini sudah lebih dari 1 jam gitu. Kalau niku nek ngomong niku nek dijarkis ngeten iki Pak. Rampung-rampung. Jadi nggih pengen kula lajeng kene kok ketok itu mak tekno gitu. Nggih nyuwun pangapunten nggih. Nyuwun pangapunten. Anginipun kula matur menika bila dan kalepatan. Semanten anginipun kula matur kirang-kirangipun kula nyuwun pangapunten. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.